Kalau ngomongin duit, mid-20s itu adalah umur yang aneh banget. Ada temen aku yang udah bisa beli rumah, ada yang lagi nabung buat nikah, ada yang gajinya masih 5 juta, ada yang udah 10 juta, 50 juta, bahkan ada yang 300 juta gitu. Dan ini adalah beberapa hal yang aku pelajarin dari mereka. Hai guys, welcome back to my channel. Kemarin-kemarin aku udah bikin vote di instastory aku dan kalian paling pengen aku ngomongin soal finance. Jadi di episode Shirley Talks hari ini kita bakal ngomongin tentang finance. Please note that aku bukan expert dan aku juga masih muda banget. Mungkin aja waktu aku umur 30-40an aku bisa aja nonton video ini dan mungkin aku nggak setuju juga. Tapi ini adalah lebih ke advice untuk orang yang remaja ataupun umur 20-an yang mungkin lagi di fase-fase bingung gitu. Dan of course aku juga belum cukup dewasa buat kasih saran ke yang lebih tua. Jadi di video ini aku nggak bakal bahas soal kuliah anak ataupun dana pensiun, karena simply aku ngerasa aku belum punya capability buat ngebahas sampai sejauh itu. Jadi ayo kita mulai. Kalau bahas finance, especially buat yang punya pendapatan tetap, biasanya ada si golden ratio ini. Yang pertama, 60% untuk biaya hidup. Kalau dari aku, tambahan maksimal 30% untuk biaya tempat tinggal kalau kalian nyewa, 10% dana pensiun atau pendidikan anak, 10% investasi, 10%-nya asuransi. Ini total 90%, ada sisa 10% itu buat kayak, ya siapa tahu ada yang 11%, 12% gitu. Soalnya kan mungkin nggak terlalu bulat gitu. Tapi ini adalah golden ratio yang biasanya dipakai. Ada juga additional rule, kalian harus punya tabungan dana darurat sebesar 3 bulan pengeluaran kalian. Jadi kalau misalnya sebulan kalian keluarin 5 juta, kalian harus punya tabungan minimal 15 juta. Ini buat jaga-jaga kalau misalnya kalian dipecat, at least kalian punya waktu 3 bulan buat hidup tanpa gaji dan kalian masih bisa survive. Sementara untuk dana darurat kayak sakit gitu-gitu itu bakal udah di cover sama asuransi yang udah kalian bayar dari 10% gaji itu. Menurut aku si ratio-nya itu sih bagus ya buat yang pendapatannya tetap, cuman itu tuh kurang relatable buat aku karena as you know income aku kan nggak beraturan. Dan di video ini juga aku nggak mau bahas yang terlalu rule spesifik gitu, aku lebih mau ngebahas tentang orang-orang yang masih bingung kayak apakah aku seharusnya nabung, apakah aku seharusnya have fun, apakah aku seharusnya asuransi, apa yang harus dilakuin. Aku ngerasa kayak semua orang di umur 20-an itu bakal ngelalui masa-masa yang bingung gitu loh, kayak ini tuh duit bagusnya diapain gitu. Jadi aku mau ngebahas itu hari ini. Ini ada beberapa hal yang ngebantu aku, semoga aja bisa ngebantu kalian juga. Ini probably advice paling penting sih, catet semuanya. Buat kalian yang freelance ataupun yang kayak aku yang income-nya itu nggak menentu, harus banget catat income supaya kita tahu kita tuh kerjanya hasilnya berapa, dapet duit atau enggak, duitnya cukup atau enggak. Dan buat kalian yang gajinya tetap, harus banget catat pengeluaran. Soalnya itu adalah first step buat ngurusin finance kalian. Gimana caranya kalian mau ngurusin uang kalian kalau kalian aja nggak tahu uang kalian itu kemana aja gitu. Apalagi buat orang-orang yang suka ngomong, oh aku nggak berani nyatet soalnya aku takut ngeliat hasilnya. Itu berarti kalian harus banget sih catat. Kalau misalnya kalian catat, kalian tuh bisa ngeliat uang kalian tuh kemana aja. Bisa aja ada beberapa expenses yang sebenarnya nggak penting. Bisa aja kalian masih nge-subscribe sesuatu yang harusnya udah nggak kalian pakai lagi. Dan uang itu bisa dialokasiin ke hal lain. Mungkin kalian bisa liburan, mungkin kalian bisa healing, makan enak, kalian bisa nabung, kalian bisa plan future. Intinya itu penting banget. Kalian bisa catat manual, bisa pakai Excel. Kalau aku personally aku pakai app namanya Money Lover. Kita pasti ya sering dengar nabung buat masa depan, nabung buat masa depan. Tapi jujur kalau misalnya cuma disuruh nabung doang, itu agak susah. Soalnya kayak buat apa nabungnya? Aku tuh nggak bisa nabung kalau aku nggak tahu itu buat apa. Aku tuh baru punya tabungan waktu aku kayak lulus kuliah gitu loh. Soalnya kayak buat apa aku nabung, kan nanti dapat lagi duitnya gitu loh. Mending aku pakai buat senang-senang. Makanya penting buat kalian punya plan supaya kita tuh tahu gitu loh, ini tuh ditabung harus tabung berapa banyak, dan juga kalau misalnya mau spend juga spendnya kemana aja, spendnya berapa banyak gitu. Baik juga orang yang mungkin sekarang umur 23 gitu, terus ditanyain, oh plan lu gimana ke depannya, lu pengen nikah nggak? Terus bakal dijawab mau, terus kayak oh lu bayangin future lu tuh maunya kayak gimana? Terus kayak oh gue sekarang 23, gue kayak pengen nikah umur 27-28 gitu, rumahnya rumah 2 lantai di BSD aja gitu. Tapi orang-orang tuh suka nggak sadar kalau future itu sedekat apa. Kalau misalnya kalian plannya kayak gitu ya, kayak kalau lu nikah umur 27, 26 itu biasanya udah mulai plan wedding. Berarti harusnya 26 itu kalian udah bisa afford wedding, udah bisa mulai cicil rumah atau apa gitu. 23 ke 26 itu cuma 3 tahun.
apakah achievable gitu. Tapi ini kan ngomongin plan. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen punya anak, atau kalian nggak pengen nikah, atau kalian cowok yang baru mau settle dalam umur 40-an, ya masuk akal aja kalau misalnya di umur 20-an kalian pengennya santai-santai. Kalian pengen baru mulai serius umur 30 gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting tuh kalian punya plan gitu loh, dan kalian tuh ngejalanin plan kalian mulai dari sekarang. Semua orang tahu kalau beli properti itu mahal, apalagi di Jakarta. Tapi orang tuh nggak pernah ngebayangin bener-bener digitnya itu sebanyak apa, nolnya sepanjang apa, dan beneran semahal apa gitu. Ini khusus buat yang mau beli properti ya, karena itu adalah dream aku, jadi aku lebih fokusnya ke sana. Coba kalian cari di internet dream properti kalian, dream house kalian. Mungkin kalian pengennya 2 lantai, ada backyard, apa, kalian coba cari, lihat harganya berapa. Kalian pikir kira-kira kalian pengen punya rumah ini waktu kalian di umur berapa, stage berapa, achievable atau enggak. Dengan tabungan kalian sekarang achievable atau enggak. Aku saranin kalau misalnya kalian pengen beli properti, dari sekarang kalian coba buat keliling-keliling. Aku sendiri belum mampu ya beli properti, cuman aku tuh udah sempet keliling beberapa apartemen di BSD. Actually lumayan banyak apartemen-apartemen yang oke gitu loh di BSD. Aku datengin, terus diajak keliling, dikasih lihat kamar-kamarnya. Terus kita tuh bakal kayak ngitung-ngitung gitu loh, simulasi. Jadi kayak gaji kamu berapa, terus DP-nya harus berapa, terus per bulan cicilannya berapa. Nanti juga ada floating rate, jadi kayak cicilannya bakal kayak makin gede gitu, terus jadinya makin mahal. Intinya kayak sangat ribet gitu loh adulting. Jadi kayak mendingan kalian mulai buat cari tahu untuk kedepannya juga. Ini agak extra step, aku sih belum ya, tapi kalau misalnya kalian mau, kalian juga bisa cari tahu kayak harga sekolah itu semahal apa sih gitu, apakah achievable atau enggak. Kalau misalnya kalian mau buka bisnis misalnya, kalian juga harus tahu kayak misalnya modal yang kalian butuhin, skill yang kalian butuhin, network yang kalian butuhin, dan kalian mulai buat nge-build network itu sekarang. Intinya kalian harus cari tahu harga dari si goal kalian ini, dan tanya diri kalian sendiri, goal ini achievable atau enggak, kalian bisa afford your goal atau enggak. Kalau enggak, kalian harus antara naikin income kalian, turunin goal kalian, atau undur plan kalian. Nah, kalau misalnya goal kalian susah untuk di-achieve, kalian harus brainstorming ini. Rumusku adalah income kalian plus capabilities plus goal. Income kamu sekarang berapa? Capabilities kamu apa aja? Bisa nggak nge-afford goal itu? Kalau nggak cukup, yang paling gampang adalah turunin goal kamu dulu. Kamu mau nggak turunin goal kamu? Mau nggak hidup di bawah standar yang udah kamu tentuin? Kalau kalian nggak mau, kalian bisa coba naikin income, mungkin bisa kerja, terus mungkin dapat promosi. Kalau misalnya dapat promosi, bisa nggak afford goal itu? Kalau misalnya kalian belum mulai kerja, kalian bisa mungkin cek website Glassdoor, karena di sana tuh orang bakal nge-spill gaji-gaji, posisi-posisi gitu. Kalau misalnya income kalian gak bakal cukup, coba lihat apa aja capabilities kalian. Ada nggak side hustle yang bisa kalian lakuin untuk dapetin uang ekstra? Kita harus bersyukur banget sih bisa hidup di era sekarang ya, karena banyak banget side hustle yang bisa kita lakuin. Dan banyak yang bisa secara remote juga. Apalagi buat yang di bidang kreatif ya, kalian bisa desain, bisa bikin logo, bisa jadi editor, bisa bikin illustration. Pokoknya endless banget. Kalau misalnya kalian pengen punya side business juga bisa banget. Atau yang paling gampang, kalian tuh juga bisa kayak jadi admin online shop gitu yang beneran cuma modal HP, modal ngetik doang. Semakin pinter kalian, semakin banyak side hustle yang bisa kalian lakuin dan semakin banyak uang yang bisa kalian hasilkan. Menurut aku di zaman sekarang juga udah susah kalau misalnya satu keluarga itu cuma ngandelin satu source of income. Soalnya kalau di PHK ya udah susah gitu. Jadi menurut aku minimal itu punya 2 atau kalau bisa lebih sih. Kayak misalnya kalau buat aku, income utama aku adalah content creating, tapi aku juga ada side hustle MUA di Shirley Makeup Artist, dan aku ada bisnis kecil-kecilan juga, ikiga.id. Rule-nya adalah kalau misalnya income kalian naik, expenses kalian harus tetap. Karena dengan expenses segini aja kalian udah bisa hidup gitu loh. Kalau misalnya income kalian naik, expenses naik, income naik, expenses naik terus, nanti makin lama buat nge-achieve goal kalian. Of course, expenses boleh ya, naik dikit. Tapi jangan selalu mengikuti kenaikan income. Lifestyle aku sekarang sama dibandingin waktu aku kuliah, itu beda jauh banget. Waktu kuliah itu aku nggak sebahagia sekarang, soalnya dulu uang jajan aku juga dikit banget. Dan jujur kalau misalnya sekarang aku disuruh balik ke lifestyle aku pas kuliah, aku mungkin lumayan ogah sih. Soalnya aku udah terlanjur nyaman lifestyle yang sekarang.
Kalau misalnya lifestyle udah naik, susah banget buat kalian turunin. Jadi mendingan jangan dinaikin deh. Kalau mau dinaikin juga naikin dikit aja sampai kalian comfy. Tapi kalau udah sampai di tahap luxury, aku sekarang belum butuh. Oke, dulu aku pernah bikin konten tentang persahaman, tapi itu adalah 2020, dimana semua orang punya kebanyakan waktu dan semua orang main saham. Sekarang aku punya pendapat yang berbeda. Dulu aku tuh emang banyak waktu, aku bisa ngeliat saham, ngeliat progresnya, analisa. Tapi lama-kelamaan itu tuh lumayan bikin aku stres. Karena sekarang dunia itu udah mulai normal, kita tuh udah ada aktivitas kesini kesana, dan aku udah nggak bisa ngehandle persahaman ini. Jadi sekarang aku tuh udah mulai narik duit aku dari saham, aku masukin ke yang lebih low risk, dan waktu aku itu aku pakai buat kembangin karir aku. Kalau misalnya kalian pinter banget, kalian bisa analisa laporan perusahaan, kalian boleh banget main saham. Tapi kalau misalnya enggak, kayak aku, kalian bisa masukin di reksadana atau deposito aja. Kalau kalian bingung ngapain sih masukin deposito, orang mungkin cuma 3% atau 4%, kalian bisa coba cari compound interest calculator, kalian masukin tabungan kalian berapa, terus dapat persentasenya berapa, terus kalian juga bisa lihat dalam berapa tahun itu bakal ngehasilin duit berapa. Itu bakal kasih kalian gambaran kalau misalnya kalian masukin duit kalian ke sana worth it atau enggak. Yang penting tuh invest in the thing that you know most. Jangan cuma ngikutin orang juga. Nanti kalau kalian punya duit yang lebih banyak juga, jangan asal beli properti ini itu tanpa kalian cari tahu dulu. Soalnya itu kan duit kalian. Kalian harus tahu dong kalian taruh di mana duit kalian. Dan menurut aku kalau misalnya kalian cuma punya duit 10 juta nih, terus kalian pengen bisnis, mungkin ada baiknya duit itu kalian invest ke bisnis kalian puter lagi duitnya, daripada kalian masukin di deposito. Intinya tuh invest in the things that you trust most and the things that you know most gitu. Kalau kalian tiap bulan masih harus bayar pay later, kalian lunasin itu dulu. Jangan sampai punya lifestyle yang kayak gitu. Karena kalau kalian makin tua itu bakal makin merepotkan. Pay later itu seharusnya dipakai kalau misalnya ada emergency aja. Jangan dipakai buat jajan. Kalau nggak mampu, jangan beli. Kalau mau beli, cari duit. Next stepnya, kalau misalnya udah oke nih, udah stabil, kalian pengen kedepannya punya aset, mulai dari sekarang kalian boleh build credit card score. Kalian research credit card apa aja yang paling cocok buat kalian. Personally, aku pakai BCA Union Pay. Tapi aku nggak rekomen kartu ini untuk banyak orang sih. Ini tuh cocok buat aku karena dia tuh exchange rate-nya bagus kalau buat Asia. Dan semua points-nya itu bisa ditukar ke miles. Aku kan sering banget ke Singapura gara-gara si Julius, jadi itu cocok buat aku dan kayak bisa diganti jadi miles juga. Tapi ingat ya, credit card itu dipakai buat build credit score aja. Kalian juga bisa dapat rewards dari itu, tapi jangan pakai itu sebagai cara ngutang. Jangan pakai credit card dengan uang yang kalian nggak punya. Aku juga nggak baca buku finance yang susah banget, itu kayak no banget, karena aku bukan anak finance ya. Tapi aku sangat saranin kalian baca buku yang ngebahas tentang keuangan. Yang paling gampang adalah kalian bisa coba baca Rich Dad Poor Dad. Menurut aku itu tuh sangat ringan. Itu adalah cerita tentang dua ayah, yang satu kaya, yang satu miskin, dan gimana cara mereka view uang dan juga hidup. Aku pernah dapet audiobooknya di Spotify, nggak tahu masih ada atau enggak, nanti coba aku taruh link di bawah. Terus buku yang lagi pengen aku baca juga Psychology of Money, cuman belum aku mulai sih. Aku kadang-kadang suka review buku di Instagram aku, jadi kalian bisa coba cek. Tapi dengan ngebaca buku kayak gini tuh, itu juga lumayan bikin aku on track gitu loh. Lumayan kayak, oke, aku harus ingat goal aku. Jadi menurut aku itu adalah kebiasaan yang bagus. Aku pengen banget dengerin gimana cara kalian ngurusin finance kalian. Soalnya aku juga masih yang agak bingung, masih figuring things out. Semoga aja aku bisa ngebantu kalian. Tapi please share juga kalau misalnya kalian ada tips di comment section. Kalau misalnya kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain bell notifikasi supaya kalian tahu tiap kali aku upload video baru. Kalian juga bisa follow Instagram dan TikTok aku. Dan kalau ada topik lain yang pengen kalian bahas, kalian juga bisa banget rekomen. Tinggal komen aja di bawah. I hope I'll see you next time guys. Bye!